Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini kita akan review yang berbeda dari biasanya. Kita akan bukan cuma gadget yang ada di tangan, tapi kita bawa yang bisa jalan-jalan. Ini adalah BMW iX1 eDrive 20. Let's go. Aduh, seneng banget dipinjemin mobil ini. Ini adalah BMW iX1 eDrive 20. Kata I di depan itu menyatakan bahwa ini adalah mobil listrik. Full listrik, bukan hybrid tapi full listrik. Dan X1 kita udah tahu bahwa BMW keluarin SUV compactnya yang X1, yang ada X3, ada X5, ada X4 lah segala macam. Tapi ini yang paling entry levelnya dan ukurannya yang paling kecil gitu. Dan ini juga termasuk mobil listrik yang paling affordable untuk mobil Eropa. Dia ada di 1,4 M kalau nggak salah, dan dia cuma satu varian yang keluar di Indonesia, eDrive 20 gitu. Ini adalah mobil idaman istri gue. Dia pengen banget X1 dan ini udah kelas listriknya. Ini adalah golongan listriknya. Jadi gue di sini masuk, aduh, interiornya udah enak banget ya, BMW, very sporty, very classy, sporty and classy in the same time. Dan dia tuh futuristik banget. Kita dapat kesan futuristik yang enak banget di sininya. Dan seperti lo lihat tadi, ini spesial. Gue dipinjemin mobilnya oleh BMW Indonesia dan Samsung untuk mencoba Samsung Wallet. Itu adalah aplikasi yang pengembangan dari Samsung Pay. Jadi bukan cuma buat bayar, ternyata Samsung Wallet akan bisa dan sudah bisa sepertinya, sudah dibuktikan di sini, berlaku sebagai kunci lah dan untuk starter mobil ini. Jadi kita kemana-mana nggak perlu bawa kuncinya lagi. Enak banget ya. Seandainya SIM bisa masuk ke dalam Samsung Wallet. Anyway, lanjut. Ini mobil, ini akan gue bawa jalan-jalan sedikit karena gue udah coba sekitar 1-2 hari ke belakang dan it's very comfortable. Karena kita tahu bahwa ini mobil listrik yang tarikannya udah jelas lebih dari mobil biasa dan ini termasuk dalam bodi yang cukup ringan, sehingga gue ngerasa dibawanya itu enak banget, responsif. Mungkin kekurangannya nanti gue bahas dulu. Gue nggak bisa jabarin detailnya karena gue juga bukan reviewer mobil. Cuman yang gue rasakan secara tarikan enak, dan yang kedua adalah pengalaman sebagai driver daripada sebagai yang disupirin, ini akan lebih di mobil ini. Lo lihat sendiri, head unitnya ini satu layar curve gede banget dan dia sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Yang gue pakai di sini adalah Android Auto. Gue bawa jalan-jalan. Biasanya kombinasi antara Spotify dan Maps tuh udah enak banget. Perjalanan gue selama ini gue juga prefer Google Maps daripada Apple Map, dan Spotify tentunya multi-platform. It's a big screen, it's touch screen. Anak gue juga suka main-maininnya, dan BMW-nya sendiri mempunyai speedometer yang sudah full screen dan ini berganti-ganti. Kita bisa lihat di sini karena mobil listrik dia masih ada baterai hingga 254 km ke depan. Speaking of mobil listrik, gue sebenarnya belum pernah bener-bener nikmatin, tahu banget tentang mobil listrik itu kayak gimana. Yang gue tahu, yang gue pernah coba dari mobil listrik sebelumnya adalah pertama, tarikannya memang lebih kencang. Kedua, mesinnya itu lebih sedikit motor yang bergerak, oli yang dibutuhkan lebih sedikit, nggak ada malah. Dan akibatnya biasanya mobil listrik itu ruang dalamnya, kabinnya lebih gede. Tapi ini agak sedikit berbeda karena ini adalah mobil listrik yang diadopsi kerangkanya dalamnya dari persis seperti X1 yang non listrik. Jadi 80-90% kebanyakan dari interior dan bodinya ini adalah adaptasi dari X1 yang non listrik. Sama semua, artinya kita tidak mendapatkan ruangan yang lebih besar. Konsol di sini juga biasanya bisa lebih gede lagi, tapi kayaknya enggak juga. Ditambah karena listrik dia butuh ruang untuk baterai. Di bawahnya ini cukup tinggi jadinya karena baterainya ditaruh di bawah bodinya. Makanya mobil ini kalau dibandingin sama X1 yang non listrik sedikit lebih tinggi karena bawahnya sedikit lebih tebal. Tapi berhubung ini mobil listrik artinya mobil baru, ini udah keluaran baru banget. Banyak banget fitur-fitur yang mendukung sekarang ini, seperti ini kedapnya kerasa, kombinasi interior hitam dan coklat ini tuh berkelas. Terus dia menggunakan speaker dari Harman Kardon dan AC-nya juga sama, dia ada di tengah dan di depan dashboard dari penumpang ini sebelah kiri. Bedanya juga mungkin dia ada cara kita menyalakan mobil adalah menaruh smartphone di tempat chargernya itu yang wireless dan dia diikat semacam dipegang biar nggak geser-geser karena ini wireless charging kan biasanya cuma ditaruh. Nah ini ada pengikatnya. Lalu dia juga, gue juga suka konsolnya yang agak melayang ini, dimana kita bisa ada kompartemen lagi di bawahnya dan kontrolnya agak sedikit berbeda. Dia parkingnya dia nggak ada lagi nih
ini karena dia Matic yang ada PRD itu segala macam, PRND, dia nggak ada P-nya. P-nya tinggal kita dalam keadaan N, pencet P di sini. Dan untuk starternya juga semua itu di konsol yang sebelah sini. Lalu apa yang gue dapat lagi dari ini, kesan sportinya dapat terutama dari setirnya. Menurut gue setirnya ini yang akan setir dan kursi yang adjust setiap kali kita nyalain dan matiin. Enak gitu. Dia tuh masih kulit, tapi karena ini BMW dan ini yang M3 version, dia tuh cukup banyak tombol dan apalagi ini nih bagian sini setirnya itu ngerasa seperti agak sporty tapi classy, dapat semuanya menurut gue. Nah nanti gue akan berhenti untuk nunjukin head unitnya apa yang bisa dilakukan karena ini juga terhubung dengan smartphone, artinya ada aplikasinya yang bisa menunjukkan dalam aplikasinya itu baterainya tinggal berapa, kondisinya gimana, dan banyak lagi. Nanti gue buka di saat kita sempat duduk. Saat ini gue jalan dulu. Aplikasi BMW ini lumayan intuitif, UI dan UX-nya enak dilihat. Jelas ya, mobilnya aja enak dilihat. Beberapa fitur penting aplikasi untuk mobil ada di sini, seperti ngontrol dari jauh, mulai dari buka tutup pintu mobil, nyalain lampu, AC, sampai bunyiin klakson. Ada juga fitur location untuk mengetahui letak mobil, dan ada juga informasi tentang BMW-nya itu sendiri, dari driver's guide sampai ke lokasi service. Yang gue suka nih ya, ada juga info kondisi kendaraan, seperti keadaan ban, waktu servis, hingga pemakaian. Pokoknya lengkap banget. Oke, salah satu yang gue suka dari nyetir ini adanya speedometer yang kayak ngambang di depan sana, memantulkan dari sini ke depan kaca, jadi gue bisa ngelihat langsung, nggak terlalu nunduk ke bawah di speedometer di sini. Itu menurut gue sesuatu yang belum pernah gue alami dan menarik banget. Terus berhubungan dengan mobil listrik, ternyata dia tuh ini gue nggak tahu ya apa semua mobil listrik begini, gue norak banget. Gue merasa di saat dia ngegas, oke, dia akan memakai tenaga listriknya tentu. Tapi di saat gue meluncur, nih seperti lo lihat di sini, jadi kalau gue lepas, dia akan mengisi ternyata. Jadi dia mengisi sebagian dari baterainya di saat kita menyetir lebih efisien. Menarik ya? Jadi kayak gue kayaknya pengen hemat-hemat aja, nggak butuh ngebut-ngebut. Jadi gue ada momennya di mana gue ngegas dan di mana gue lepas dan dia akan mengisi sebagian dari baterainya. Gue nggak tahu seberapa banyak, tapi punya pikiran seperti itu, I think it's very interesting. Jadi memanfaatkan dari perputaran roda, dia akan balik menjadi sebuah tenaga lagi. Nah terus juga entertainment stationnya BMW ini, interaktif komputernya ini bagi gue ini salah satu yang paling nyaman untuk dilihat. Dan dia adalah sebuah platform di mana lo bisa download aplikasi, bisa update, bisa menjadikan dirinya adalah wifi hotspot dengan koneksi dari smartphone kita. Kita bisa bikin wifi hotspot sendiri sehingga satu mobil bisa di-share internetnya. Terus dia juga bisa, tadi gue bilang udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Tapi dari desain UI-nya sendiri menurut gue menarik. Dia bisa menunjukkan live view, kalau lo cinta banget sama mobil lo main-mainin kelihatannya seperti apa di saat dia maju, rodanya muter. Terus dia bisa ngatur lampu eksterior, interior dari situ semua, AC, itu semua kontrol, nggak ada panelnya lagi, ada switchnya yang banyak, semua touchscreen lewat sininya. Jadi menurut gue itu udah kerasa, itulah driving in the future, mungkin seperti itu nantinya. Ya nggak? Itu menarik juga adalah kalau parkir itu dibantuin, mundur dibantuin dengan cara yang lebih, ya gue norak kali ya. Dia tuh kayak ada drone di atas kita untuk tahu persisnya kayak gimana, dan ngebantu banget lah. Kita bisa mundur nggak gaya-gaya kayak lo tau kan kalau kita nyetir zaman dulu mundur sambil lihat belakang kayak gitu, nggak perlu lagi, semua mundur sambil lihat layar. Ini gue duduk di belakang, kursi depan normal, gue tingginya 163. Kayaknya nyaman-nyaman aja walaupun kaki bagian sini tuh agak napak ya. Agak ada jarak, kalau gue lurusin mungkin baru lebih enak dan masih muat. Tapi kalau yang tingginya jauh lebih tinggi dari gue, kita lihat gimana. So, sebenarnya gue seneng dipinjemin selama beberapa hari ini. Bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, bisa ngerasain teknologi mobil listrik yang terhubung dengan apps, bisa dibuka dengan smartphone. Wah, itu udah lengkap banget semuanya. Kalau gue punya budgetnya, ini adalah mobil listrik yang gue mau. Seandainya aja ini harganya sama dengan yang non listrik, mungkin gue udah agak maksa untuk beli sih. So, this is it. Gimana kalian suka sama videonya? Kalian suka experience-nya? Ini adalah BMW iX1 eDrive 20. Gimana? Review mobil apa lagi? Pinjem ke siapa lagi?